tahun 2006 sampai dengan 2010. Kemudian untuk S2-nya Departemen Fisika Universitas Maryland College Park di Amerika Serikat dari 2010 sampai 2013. PhD-nya beliau selesaikan di Universitas Birmingham, Inggris, masih dalam departemen sama, yakni Departemen Fisika, dari 2014 sampai 2018. Dan sejak 2015 hingga saat ini beliau masih menuntut ilmu di Fakultas Syariah Jamiatul Ma'rifah Al-Islamiyah di Kerajaan Saudi Arabia. Buku-buku yang beliau tulis diantaranya yakni Panduan Islam untuk Tinggal di Luar Negeri yang ditulis pada tahun 2017. Kemudian ada Negara Berkah dan Makmur dengan Bertauhid yang ditulis pada tahun 2015. Dan yang terakhir adalah buku dengan judul Dengan Tauhid Masuk Surga Sekeluarga yang ditulis pada tahun 2015. Penghargaan-penghargaan yang pernah beliau raih diantaranya yaitu pada tahun 2006 sebagai peraih medali emas di Olimpiade Fisika Internasional di Singapura. Kemudian mendapatkan penghargaan siswa terbaik dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006. Kemudian mendapatkan beasiswa S1 dan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2006. Tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2007. Lulusan terbaik Departemen Fisika Universitas Indonesia pada tahun 2010. Kemudian beliau meraih beasiswa dekan untuk mahasiswa terpilih di Departemen Fisika Universitas Maryland College Park pada 2010 sampai 2013. Dan yang terakhir yaitu beasiswa S3 LPDP di 2014 sampai 2018. Kemudian pembicara kedua yakni Ustadz Amir Arsoronji. Riwayat pendidikan beliau, S1 beliau selesaikan di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Islamic University of Madinah, Arab Saudi. Yang kedua, S2-nya beliau selesaikan di Fakultas Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan program S3 jurusan Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau sehari-harinya aktif sebagai pengajar di Pondok Jamilur Rahman di Yogyakarta dan aktif mengisi berbagai pengajian di Yogyakarta dan sekitarnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Siap. Kepada Ustadz Andi dan Ustadz Amir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala khawla wala quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu di Masjid Al-Ittihad Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita di dalam majelis ilmu ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini seperti tadi yang disampaikan biografi dari kedua narasumber kita, ya, ini ada di depan kita Ustadz Andi Octavian Latif, ya, baru aja pulang dari Birmingham, Inggris. Beliau ahli fisika, ya, dapat PhD-nya doktor di Inggris. Dan kita tentunya tidak belajar fisika pada malam hari ini, kita belajar agama dengan beliau, ya. Bisa dilihat di YouTube, ya, banyak pelajaran fisika dan matematika beliau sampaikan dan juga pelajaran agama. Jamaah sekalian, tema yang kita angkat pada malam hari ini antara ilmu agama dan ilmu dunia. Apa diantaranya nanti kita dengarkan saja dari kedua narasumber kita. Tapi sebelumnya mohon maaf,
yang muda-muda kita boleh nggak kita sedikit merapat, mungkin yang tua-tua tidak apa-apa bersandar, tapi yang muda-muda kita maju ke depan ya. Salah satu adab-adab kita dalam menuntut ilmu, kita merapat ke narasumbernya. Terima kasih, bisa merapat aja, merapat ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung dituliskan, nggak usah tunggu sesi tanya jawab. Ini sebentar aja materi 15 menit kedua narasumber kita lebih banyak sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti silahkan tuliskan ya, boleh lebih dari satu pertanyaan, dan kita harapkan sesuai dengan tema. Di luar tema nanti terakhir akan kita bacakan, dan juga pertanyaan bisa langsung disampaikan di nomor SMS dan juga di nomor WhatsApp di 08156 877 677 ya. Kami ulangi, di pertanyaan bisa juga lewat WhatsApp dan juga SMS di nomor 08156 877 677. Kepada beliau Ustadz Andi Oktavian Latif, waktu dan tempat kami persilakan, tafadhol maskur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ittihad yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan taufik untuk bisa menimba ilmu agama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berjalan menuju masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika seseorang melakukan amalan kebaikan, maka di antara balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan pahala, akan tetapi memudahkan orang tersebut, memudahkan kita untuk melakukan amalan kebaikan setelahnya. Maka kita lihat ketika kita hendak bersemangat untuk melakukan sholat maghrib berjamaah di masjid, hanya sekedar niat yang baik ya, niat yang baik itu sudah merupakan sebuah amal kebaikan yang akan diberikan pahala terhadapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan amalan-amalan kebaikan berikutnya. Orang yang mau berangkat salat jamaah ke masjid, maka dia akan mempersiapkan bajunya, mempersiapkan ambil wudhu misalnya di rumah. Orang yang ambil wudhu di rumah kemudian berjalan, itu ada pahalanya tersendiri. Kemudian dia menyiapkan ya kendaraannya dan seterusnya. Ini semua insya Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh ulama, ma la yatimul wajib illa ma la yatimul wajib illa bi ma la yatimul wujub illa bi fa huwa wajib. Ya. Barang siapa sesuatu yang wajib tetapi ada sesuatu lain yang kalau ini tidak dikerjakan, maka sesuatu yang wajib ini tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dilaksanakan, maka ini juga wajib. Jadi ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Kita melakukan sholat berjamaah wajib, akan tetapi kita nggak bisa melakukan sholat berjamaah ini kalau misalnya kita tidak ya menyiapkan pakaian, menyiapkan kendaraan, berjalan atau ya melaju dengan kendaraan kita, maka itu semua juga ikut-ikutan wajib, juga ikut-ikutan mendapatkan pahala. Bayangkan, kita hanya mungkin niatnya hanya untuk melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala untuk amalan-amalan berikutnya. Kemudian ketika misalnya di masjid ada kajian, maka kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk juga, maka ini adalah amalan ibadah berikutnya yang semoga ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Masya Allah. Man yuridillahu bihi khairan, khairan dengan tanwin, maka ini menunjukkan semua kebaikan. Karena kalau ada kata benda bertanwin dalam konteks syarat barang siapa, maka itu berarti menunjukkan umum, yufidul umum, ya, menunjukkan semua kebaikan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, seluruh kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Jadi, kalau kita ingin dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersemangat untuk memahami ilmu agama ini, memahami ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu. Ini adalah tanda baik, ya, tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, ya, kebaikan. Inilah standar kebaikan di dalam syariat, ya. Tidak hanya baik itu, orang baik itu tidak hanya orang yang akhlaknya baik. Karena ada orang akhlaknya baik tetapi orang kafir, ya. Maka itu belum cukup. Akan tetapi standar kebaikan telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW secara singkat, akan tetapi dalam hadis yang singkat ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka kita lihat, karena sumber segala kebaikan adalah memahami agama, sumber segala kebaikan adalah menuntut ilmu agama. Oleh karena itu kita harus semangat menimba ilmu agama. Para ulama menjelaskan, ada sebuah perkataan ulama yang sangat indah, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, disebutkan oleh Ibn Abil Izz dalam kitab beliau Syara' al-Aqidah at-Tahawiyah. Beliau menyebutkan syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu tergantung kepada kemuliaan apa yang diilmui dalam ilmu tersebut, apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau ilmu tersebut mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemuliaan ilmu ini, yaitu ilmu akidah. Kalau suatu ilmu mempelajari tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa dengan melakukan amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syarat-syarat suatu ibadah, apa penghalang suatu ibadah, bagaimana tata cara melakukan ibadah, maka itu adalah menunjukkan kemuliaan ilmu ini, yaitu ilmu fikih. Ketika sebuah ilmu mempelajari tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, maka ini menunjukkan bagaimana kemuliaan ilmu tersebut, yaitu ilmu sirah. Syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu tergantung pada kemuliaan apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Maka itu menunjukkan kemuliaan ilmu agama jika dibandingkan dengan ilmu yang mempelajari bukan tentang perkara agama, yaitu ilmu dunia. Maka di sana juga ada ilmu dunia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang hukum asalnya itu adalah mubah, sedangkan hukum asal dari mempelajari ilmu agama adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mempelajari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melihat ada ilmu yang mempelajari tentang dunia, ada ilmu yang mempelajari tentang gerakan planet-planet, ada ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bisnis, ada ilmu yang mempelajari tentang bagaimana komputer, bagaimana medis, kedokteran, maka itu menunjukkan, ya, kemuliaan ilmu tersebut berada di bawah kemuliaan ilmu agama. Karena ilmu yang mempelajari tentang pencipta itu jauh lebih mulia daripada ilmu yang mempelajari tentang ciptaan, yaitu makhluk, ya. Maka ini kalau kita bandingkan antara ilmu agama dan ilmu dunia, secara zatnya lebih mulia ilmu agama daripada ilmu dunia. Oleh karena itu kita harus menerapkan, ya, mendudukkan ini dalam sesuai tempatnya. Itulah keadilan.
Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus memandang ya kehidupan kita ini sesuai dengan hakikatnya. Kita letakkan sesuai tempatnya. Kalau ilmu agama adalah ilmu yang mempelajari tentang akhirat, ilmu yang mempelajari nasib kita nanti di alam kubur dan alam akhirat, maka itu menunjukkan bagaimana mulianya ilmu ini jika dibandingkan dengan ilmu yang mempelajari bagaimana kita bisa ya tidur enak dengan AC misalnya, gitu ya. Ini ilmu yang pelajari tentang dunia. Maka syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu tergantung kemuliaan apa yang dipelajari. Kemudian ternyata setelah kita mempelajari perkataan para ulama, kemuliaan ilmu ternyata tidak hanya dilihat berdasarkan kemuliaan apa yang dipelajari. Ada poin kedua. Poin kedua itu adalah al-hajatu ilaih, kebutuhan kita kepadanya, kebutuhan kita kepada ilmu tersebut. Oleh karena itu dalam masalah kebutuhan ini, ilmu-ilmu itu terbagi menjadi 3. Ada ilmu yang semua orang itu pada dasarnya butuh, tidak terkecuali muslim kafir, muslim fasik, muslim soleh, semuanya butuh pada hakikatnya. Tidak peduli apakah orang tersebut menyadari kebutuhan itu atau tidak. Itulah ilmu agama. Semua orang butuh. Ya. Karena apa? Karena ini adalah ilmu yang pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang pelajari tentang akhirat. Ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita ya melakukan sesuatu sesuai kehendak Allah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara kita wudu yang benar, salat yang benar, zakat yang benar, puasa yang benar, haji dan umrah yang benar. Semua orang pada dasarnya butuh. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, ada salah satu pendapat ulama yang mengatakan al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syara'i'. Orang kafir itu juga diwajibkan untuk melakukan furu' syariat. Contohnya sholat. Mereka itu tidak hanya wajib untuk memeluk Islam, akan tetapi juga diwajibkan sholat maghrib. Mereka misalnya punya harta lebih nisab, mereka juga wajib bayar zakat. Mereka masuk bulan Ramadan, ya kita berpuasa Ramadan, mereka juga sebenarnya diwajibkan kepada mereka untuk puasa Ramadan. Tapi karena mereka tidak melakukan, mereka juga mendapatkan rekening dosa, dosa karena kekafirannya, juga dosa karena tidak melakukan itu semua. Ini kita tak lagi masuk waktu Isya, mereka juga tercatat dosa tidak melakukan sholat Isya. Mereka dalam kondisi junub, mereka juga tercatat ini tidak mandi junub mereka. Mereka hartanya lebih di atas nisab, mereka juga tercatat. Jadi tidak hanya dosa, mendapat dosa karena dosa kekafiran, akan tetapi dosa karena tidak melakukan amalan-amalan yang wajib dilakukan. Kita melakukan, mereka tidak melakukan, mereka dapat dosa tambahan, ya, ziyadah. Maka ini kategori pertama dari ilmu. Kategori kedua dari ilmu adalah kategori ya ilmu yang tidak semua orang butuh. Sebagian orang butuh, namun sebagian orang lain bisa jadi tidak butuh. Contohnya adalah ilmu dunia. Ilmu dunia ini sifatnya seperti itu. Contohnya, orang yang ya mahasiswa yang kuliah ilmu kedokteran misalnya, dia butuh untuk mempelajari ilmu kedokteran. Akan tetapi mahasiswa yang kuliah di fakultas ekonomi, dia nggak butuh belajar ilmu kedokteran karena dia belajarnya di fakultas ekonomi. Demikian pula sebaliknya, orang yang sakit liver misalnya, dia butuh ilmu tentang masalah hati, liver. Gimana caranya? Dia mendatangi ahlinya. Namun dia tidak butuh ilmu tentang jantung karena jantungnya alhamdulillah sehat, gitu ya. Jadi ciri dari ilmu dunia adalah tidak semua orang butuh, hanya sebagian orang saja yang butuh, ya. Kemudian kategori ketiga dari ilmu adalah ilmu yang semua orang tidak butuh.
Semua orang tidak butuh, baik muslim ataupun kafir, muslim yang fasik, muslim yang soleh, pada dasarnya dia tidak butuh, walaupun bisa jadi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu tidak butuh, akan tetapi tetap melakukannya. Contohnya ilmu sihir, ilmu santet. Ya, saya jatuh cinta sama fulanah, gimana caranya? Oh, santet saja udah, gitu kan? Sebenarnya dia tidak butuh, dia bahkan syariat melarang. Akan tetapi walaupun dia tidak menyadari, tetap hukumnya sebenarnya dia tidak boleh, tidak butuh terhadap ilmu tersebut. Maka kita lihat di sini, kita dudukkan kembali, ilmu agama adalah ilmu yang secara zatnya mulia karena kemuliaan apa yang dipelajari dan semua orang butuh. Sedangkan ilmu dunia pada hakikatnya dia mempelajari sesuatu yang mubah. Akan tetapi ketika kita butuh, maka kita boleh untuk mempelajarinya, silahkan. Kalau kita gunakan ilmu dunia tersebut untuk umat, untuk kepentingan agama, maka baru berpahala. Jika kita gunakan untuk misalnya dapat gaji besar di perusahaan, berdosa tidak? Gimana jamaah? Saya niat kuliah komputer, teknik komputer, belajar programming, bahasa C++, Java, Python dan seterusnya, untuk belajar, untuk mendapatkan gaji besar di perusahaan. Gimana? Berdosa tidak? Tidak. Mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Baru berdosa kalau dia lalai saja terhadap ilmu agama, itu sisi lain berarti, gitu kan? Tapi secara ini poin pembahasan kita, kalau misalnya dia gunakan ilmu itu hanya untuk misalnya itu dapat gaji besar, pada asalnya tidak masalah. Akan tetapi dia kehilangan kesempatan yang besar untuk mengubah, memanfaatkan kemampuan yang dia miliki itu untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Itulah mengapa para sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengerjakan amalan yang sama dengan para sahabat, akan tetapi pahala beliau lebih banyak karena beliau mengolah niat. Niat tijaratul ulama, an-niyah tijaratul ulama. Niat itu adalah bisnisnya para ulama. Gimana caranya? Mereka para ulama senantiasa mengolah niat. Hal yang awalnya mubah, akan tetapi mereka berniat dengan kebaikan, niat yang baik, sehingga itu menjadi bernilai ibadah. Contohnya ketika kita minum, banyak orang ketika minum udah minum saja karena haus. Akan tetapi harus kita melatih untuk mengolah niat. Saya ingin minum supaya apa? Supaya saya lebih kuat untuk entar lagi sholat isya, atau untuk berzikir, atau untuk menimba ilmu, atau untuk mengajar. Entar lagi saya tidur, ini supaya besok saya kuat untuk sholat subuh berjamaah. Nah, mengolah niat. Ya, kita harus melatih untuk mengolah niat, karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala. Tidak berdosa sebenarnya kalau kita tidur saja, tidur karena ngantuk, makan karena lapar, minum karena haus, tidak berdosa. Akan tetapi kalau kita mengolah niat, maka itu adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk mendapatkan pahala. Maka inilah kedudukan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama mulia karena kemuliaan apa yang dipelajari dan karena semua orang butuh. Akan tetapi ilmu dunia dia sesuai dengan zatnya mubah dan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan niat orang yang menggunakannya. Maka demikian ya, kita akhiri. Semoga paparan yang singkat ini bisa bermanfaat kepada kita. As'alullaha ayyuwaffiqana lil ilmin nafi' wal 'amali shalih wa yaj'alana minal hudatil muhtadin. Hadza wallahu a'lam. Baik. Terima kasih banyak jasa keleher kita ucapkan kepada Ustaz Andi Oktavian yang telah memaparkan nasihat-nasihat kepada kita semua. Kita masuk ke sesi yang kedua, sesi penjelasan kajian ilmiah ini yang disampaikan oleh beliau Ustaz Amir As-Soronji LC MPDI. Mohon kiranya Ustaz langsung kita menempatkan tempat yang telah disediakan. Ustadz Amir ini kita kenalkan sedikit saja bahwa beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Jamilur Rahman di Yogyakarta, Jamilur Rahman As-Salafi. Dan pada kesempatan kali ini beliau materi sama, tetap masalah pentingnya menuntut ilmu antara ilmu dunia dan ilmu agama. Dan
Sedikit saja, beliau dari Papua ya, dari Sorong, makanya namanya Asronji. SD sampai STM di di Sorong, kemudian diajak oleh Ustadz Firanda ke Jogja untuk mondok di Pondok Pesantren Jamilur Rahman, dan beliau lulus, dan kemudian setelah itu beliau selesaikan juga di Universitas Islam Madinah, dan kemudian S2-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta Solo, mendapatkan gelar Master Pendidikan Islam, dan sekarang kandidat doktor di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Kita sampai dengan Isya, nanti kita lanjutkan nanti sesi tanya jawab ya. Boleh pertanyaan mulai dari sekarang kalau ada, dan kita lanjutkan setelah Isya dengan sesi tanya jawab. Kita sekarang dengarkan dulu nasihat singkat dari beliau Ustadz Amir Asronji. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal maskur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam wal iman, kemudian nikmat mengenal sunnah. Salawat dan salam kita hantarkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Para jamaah rahimakumullah jami'an, tema kita tentang antara ilmu agama dan ilmu dunia. Baik, tadi antum sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Andi. Ana ingin bertanya kepada antum semua, kalau antum disuruh milih ilmu agama atau ilmu dunia, antum milih yang mana? Dua-duanya. Bisa ya? Dua-duanya insyaallah bisa. Taib, ada yang dua-duanya. Yang lain? Semuanya insyaallah sama atau mungkin ada pilihan lain? Sama. Sama, ya. Mudah-mudahan bisa dibuktikan, ya. Baik, para jamaah rahimakumullah jami'an, ada sebuah hadis ya, tadi sudah sempat disinggung. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang jadi pertanyaan, ilmu apa yang wajib kita tuntut? Apakah ilmu agama atau ilmu dunia, atau dua-duanya? Antum ilmu apa? Ilmu agama. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sini ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama luas. Ilmu agama yang mana? Agama ini luas sekali para jemaah. Ya, agama Islam. Ya. Kata Imam Ibnu Qudamah, ikhtalafan nas fi dzalik. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ilmu apa yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Al-fuqaha, para ahli fikih mengatakan yang wajib dipelajari ilmu fikih, sebab dengan ilmu fikih akan diketahui yang halal dan yang haram. Sementara ulama ahli tafsir, ulama hadis mengatakan bukan ilmu fikih.
Yang wajib dipelajari ilmu kitab was sunnah, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, karena dengan keduanya akan diketahui segala macam ilmu. Wa qalat sufiyah, orang-orang sufi mengatakan, bukan yang itu. Yang wajib dipelajari ilmu ikhlas, ilmu tentang ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Wa qala al-mutakallimun, kemudian ahli kalam mengatakan, bukan yang itu. Yang wajib dipelajari ilmu kalam, ilmu kalam. Mungkin yang ahli matematika juga bilang, yang wajib dipelajari matematika. Yang ahli fisika juga masing-masing mengklaim bahwasanya ilmu yang dia ajarkan itulah yang wajib untuk dipelajari. Kata Imam Ibnu Qudamah, ya, pendapat-pendapat ini semuanya tidak bisa diterima. Wasahih, yang benar, yang wajib dipelajari ilmu muamalatil abdi li rabbih, ilmu muamalah hamba kepada Rabbnya. Ini ada tiga hal. Ketika kita bermuamalah dengan Allah, itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, i'tiqad, keyakinan. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita kenal dengan ilmu akidah. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab para nabi, iman kepada hari akhir, takdir yang baik dan takdir yang buruk, dan semua apa-apa yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh Rasulnya untuk diimani. Ini wajib dipelajari. Kemudian juga ada af'al, ada hal-hal yang memang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Ketika kita berinteraksi dengan Allah, itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan. Itu juga wajib dipelajari. Makanya kata beliau, ya, fa idza jaa waktu shalah wajaba alaihi ta'allumut thaharah was shalah. Kalau sudah tiba waktu salat, wajib mempelajari thaharah dan salat. Wajib antum pelajari thaharah dan salat. Kalau tidak, thaharah antum tidak diterima, salat antum tidak diterima. Percuma antum capek-capek salat tapi tidak diterima. Karena sholatnya antum asal-asalan, toharonya antum asal-asalan. Dulu pernah ada seorang sahabat wudu, ya, kemudian sholat. Ternyata ada bagian dari punggung kakinya sebesar uang dirham itu yang belum terkena air wudu. Jadi wudunya belum rata. Ada bagian anggota wudu yang belum kebasuh. Sholat, Allahu Akbar, setelah salam, apa kata Nabi? Ulangi wudumu, ulangi salatmu. Ulangi wudumu, ulangi salatmu. Wa idza asa ila Ramadan wajaba alaihi ta'allum as-shaum. Kalau dia hidup sampai bulan Ramadan, wajib mempelajari tentang puasa. Puasa Ramadan, ya, itu masya Allah. Apalagi kita puasa zaman sekarang, para jamaah. Ada hal-hal yang dulu tidak ada, sekarang ada. Itu membatalkan puasa atau tidak? Seperti misalnya merokok. Merokok itu membatalkan puasa atau tidak? Dulu nggak ada. Ya. Kemudian donor darah, suntik, dan seterusnya. Ini harus kita pelajari. Obat apa? Obat tetes mata yang terkadang kalau kita teteskan ke mata kita ada rasa di tenggorokan, ya, itu bagaimana? Ini harus kita pelajari. Wa idza kana lahu malun wa hala alaihi al-haul wajaba alaihi ta'allumuz zakah. Kalau dia sudah punya harta dan hartanya sudah mencapai nisab dan sudah haul, sudah berlalu 1 tahun, dia harus mempelajari zakat.
Ya, ingat, tidak semua harta wajib dizakati. Hanya harta-harta tertentu saja yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Harus belajar. Wa idza jaa waqtul haji wa huwa mustati' wajaba alaihi al-manasik. Kalau sudah tiba musim haji, kemudian dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, wajaba alaihi al-manasik, wajib atasnya mempelajari manasik haji. Ya, alhamdulillah kalau haji sudah ada manasik haji, umroh sudah ada. Kalau kita tidak belajar, kemudian kita nekat melakukan amalan-amalan ini, tidak diterima. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Nah, yang ini wajib dipelajari. Kemudian sana ada hal-hal yang harus kita tinggalkan ketika kita bermuamalah dengan Allah. Itu ada larangan-larangan Allah, harus kita tinggalkan. Fa in kana fi baladin yuta'atu fihi surbul khamri wa lubsul harir wajaba alaihi ay ya'rifa tahrima dzalik. Apabila kita hidup di negeri di mana tersebar di dalamnya minum khamar, memakai sutra, maka wajib kita mempelajari hal itu, pengharaman hal itu. Termasuk di dalamnya kalau dia hidup di negeri yang tersebar di dalamnya riba, wajib mempelajari riba supaya dia tidak melakukan riba. Kan banyak sekali di zaman sekarang ini, banyak muamalah-muamalah yang kontemporer yang dulu tuh nggak ada para jamaah. Ya, ambil contoh GoFood, ya, soal ini ada pembahasan panjang tentang hukum GoFood. Kita pesan makanan lewat ojek, nanti pakai uangnya ojek dulu, kemudian nanti kita ganti uangnya, ya. Atau usaha pemancingan, antum kalau mau masuk antum bayar, kemudian antum mancing, belum jelas itu antum dapat ikan atau tidak dapat ikan. Jadi banyak sekali, ya, muamalah-muamalah di zaman kita ini yang baru, yang dulu nggak ada. Ini harus kita pelajari para jemaah. Ya, ilmu yang seperti ini kata Imam Ibnu Qudamah fardu ain, hukumnya wajib ain. Siapa yang tidak belajar berdosa. Jadi antum wajib mempelajari ilmu ini. Yang insinyur wajib mempelajari ilmu ini. Yang dokter wajib mempelajari ilmu ini. Yang dosen, yang mahasiswa, apapun status antum wajib pelajari ilmu ini. Karena ilmu ini wajib bagi setiap orang, setiap individu. Kalau enggak, dia berdosa. Jadi untuk ilmu-ilmu seperti ini enggak ada pilihan. Antum harus pelajari. Tidak ada pilihan. Ya. Adapun ilmu dunia, ya, ilmu dunia itu kan ilmu yang kita butuhkan untuk melaksanakan urusan-urusan di dunia ini. Kita butuhkan itu, ya. Misalnya ilmu kedokteran. Coba antum bayangkan, kalau semua orang jadi ustadz, nggak ada dokter, kalau kita sakit bagaimana? Kan kita kebingungan nyari-nyari dokter. Kenapa pengajian libur hari ini, ustadznya sakit, besok masih sakit, kok sakitnya lama? Nggak ada dokter. Gara-gara nggak ada dokter, ustadz nggak bisa ngisi pengajian. Kita butuh dokter para jemaah. Ini kata Imam Ibnu Qudamah fardu kifayah. Ilmu kedokteran itu fardu kifayah. Yang kalau seandainya di suatu negeri nggak ada dokter, maka penduduk negeri itu semuanya berdosa. Minimal ada satu. Kalau sudah ada satu, maka hukumnya bagi yang lain menjadi sunnah.
tidak wajib. Itu fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang sudah melaksanakannya, maka gugur bagi yang lain. Ya, jadi kita tetap butuh dokter. Tapi tadi kalau sudah jadi dokter, ya antum pelajari yang fardu ain tadi. Nah, yang jadi masalah para jamaah, ya, yang kita sesalkan, ada orang, masya Allah, ilmu dunianya tinggi, profesor, doktor, ya, panjang banget itu apa gelarnya. Tapi ketika wudu, masya Allah, wudunya masih salah-salah. Ya, ketika sholat, suruh baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihahnya masih amburadur. Ini yang kita sesalkan. Ilmu dunianya masya Allah tinggi, tapi ilmu agama yang harus dia tuntut, yang wajib, malah dia tidak tuntut. Coba antum bayangkan, ada seorang profesor, dia hebat ilmu dunia, kemudian ilmu agama juga hebat, masya Allah. Ya, kita yang lihat mungkin geleng-geleng kepala. Kalau di Jogja sana ada salah satu masjid, itu jamaahnya profesor, doktor, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Mereka belajar tentang agama, tentang akidah yang benar, dan mereka tidak malu untuk bertanya. Ya, mereka tidak malu untuk bertanya. Kita pun kalau butuh ilmu dunia, kita belajar dari mereka. Kita belajar dari mereka. Sudah habis ya waktunya. Jadi yang ingin kami tekankan, ada bagian-bagian dari ilmu agama yang nggak ada pilihan, kita harus tuntut, kalau tidak kita berdosa. Ya, kalau tidak kita berdosa. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Amir telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian setelah sholat Isya dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.